sekarang aku lagi sama Om Raffi. Jangan Ahmad. Om deh, kakak deh. Kakak, Iya. beneran. Iya. Kakak Raffi. Kakak Raffi ya. Jadi aku benar-benar kayak bersyukur banget bisa ketemu Om. Makasih ya udah mau datang ke Nah, rumah. aku juga makasih Om bisa ada waktu Waduh. buat aku. Akuin nomornya berapa? 12. Akuin nomor 12. Ih, tapi udah pinter loh. Biasanya umur 12 kan suka malu-malu. Hai Queeners, jadi sekarang di sebelah aku ada Tante Paula, Emma Kiano sama Om Baem. Ini coba dong ceritain ya. Awal-awal proses kakak jadi kayak gini gitu. Kayak gini tuh kayak apa ya? Sekarang gitu loh, sukses. Nggak terbukti. Iya. Kalau Kenapa? emang nggak punya bakat, nggak Iya. punya keahlian, nggak mungkin bisa kayak begitu. Anak sorry umur ya. 12 tahun nggak Tapi mungkin sorry bisa Mi, kayak bukan apa-apa. Gue mau udahan. Gue gak suka deh. Kenapa? Emang kenapa ada saingannya Apaan lomba? sih Aku ini gila loh. Bentar-bentar Ada lagi saingannya, posisi Mbak? gue sebagai host kegeser loh. Dia udah nge-vlog sama segala macem. Waduh. Kapan-kapan kita kolaps ya. Kolaps ya. Hebat banget Wawancarin sih udah kamu. siapa aja udah Raffi Ahmad. Iya loh. Bentar lagi pasangan yang paling fenomenal. Apa tuh? Vicky Siapa Kalina tuh? ya. Kalau berlanjut ya, Sa. Ya, Udah, kalau begitu misalnya nanti mulu. mau collab sama Om Vicky sama Tante Kalina, ngobrol dulu sama kita ya, nanti kita kasih materi ya. Banyak materinya, banyak. Banyak yang bisa dikeluarin saya. Iya. Oke. Ada dari yang sopan sama yang nggak sopan, ntar kita tanyain. Kita pengen nantang aku ini untuk Invite. kamu kan sebagai host ya kan, Ya. Tante Melani kan ngevlog dari segala macam. Sekarang coba Queen harus manggil bintang tamu kita berikutnya dengan cara kamu kayak kamu lagi ngevlog. Right? Yuk, Ayo. coba. Siap. Oke, silakan. Udah nih. Iya, di sini. Hai guys, sekarang aku lagi di Kopi Viral dan sekarang aku pengen manggil bintang tamu aku nih gitu ya. Oke. Oke, 1, 2, and go. Halo Queeners, jadi sekarang kita lagi di Kopi Viral. Jadi kita ada bintang tamu paling keren sedunia. Siapa nih. tuh, Queen? Ada Tante Melani, ada Tante Ino, ada Om. Yes. Iya, ada Om Ramzi. Yes. Keren Dan sekarang banget ada bintang pokoknya. tamu lagi nih Queen yang mau datang. Siapa dia Queen? Atta Lari. Jadi kayak ini ya, contohnya kayak reuni majalah mode ya, San? Iya, sukses. Anak 90-an. Baik, kita pengen lihat dulu ada fakta visual mengenai Atta Larik. Apa dia? Ini dia. Iya. Teman viral pasti sudah nggak asing kan dengan sosok Atta Riksya. Pesinetron yang akrab disapa Arik ini sukses berkarir selama 22 tahun di dunia sinetron Indonesia. Di usianya yang sudah hampir menginjak kepala 5 pun Arik masih terlihat muda. Namun siapa sangka ternyata kehidupannya hampir sama dengan sinetron. Mulai dari berita perceraiannya dengan sesama artis Sania Marwah yang cukup alot karena diwarnai konflik. 3 tahun pasca bercerai, Arik dan Marwah masih berseteru perihal harta gono gini. Arik diketahui memasukkan barang-barang mulai dari perhiasan hingga mobil dalam gugatannya. Sementara pihak Marwah mengaku sudah menjual barang-barang milik Arik termasuk emas batangan karena selama proses cerai dirinya tidak dinafkahi oleh Arik. Wah, gimana kelanjutan kasus mereka ya teman viral? Host juga pengen tahu nih rahasia awet muda Arik. Daripada penasaran, langsung kita viralin aja yuk. Oke, sudah ada Atta Larik. Dari tadi kita udah rapi-rapi, udah curhat-curhat. Kok kita nggak ngejulit-julit hari ini? Kita masuk yuk. Julitnya viral. Abang Julit, ayo Bang Julit. Abang Julit, ayo dijulitin Bang. Ayo dijulitin Bang. Mau bintang tamunya pedas. Dijulitin sampai habis. Dikulitin ya Bang. Abang Julit, ayo dijulitin Bang. Abang Julit. Mumpung bintang tamunya oke, ayo julitin yang pedas. Ini masih kurang gue dijulitin sedunia. Masih kurang kata Arik dijulitin. Silakan. Langsung ada artikel. Fakta visual. Yo. Ini harta gono gini yang dituntut Atta Larisya dari Sania Marwah. Ini dia. Sip. Harta gono gini yang dituntut Atta Riksya dari Sania Marwah. Mas Arik, mohon maaf nih, ini masalah kayaknya nggak beres-beres dari gua acara dulu
yang udah lama banget dah. Oke. Sampai sekarang. Ya gimana mau beres? Banyak sekali orang yang banyak ngambil keuntungan dari runyamnya masalah keluarga. Maksudnya Seperti apa? Seperti apa? Dengan membuat istilahnya konten-konten atau bikin tagline-tagline yang isinya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke. Dan Kopi Viral loh saya kritik, saya Apa tuh? baca, saya lihat IG-nya Kopi Viral, tuh. tulis aja tuh salah, saya nggak ada pernah menuntut Gono gini. Tapi yang sebenarnya apa Mas Arik? Iya sebenarnya. Ah. Gini, saya kan nggak mau dong punya masalah keluarga kayak gini. Iya. Dia nggak lebih dari perempuan yang keluar dan meninggalkan rumah tangganya keluar rumah. Seperti Iya, itu. iya. Saya nggak mau dong, nggak ada kepikiran saya membayangkan saya akan masuk namanya masalah saya, hidup saya itu ada masalah pengadilan. Saya nggak mau itu. gitu loh. Nggak kepikiran sampai Tidak masuk ke kepikiran proses sejauh pengadilan. itu. Dan otomatis, karena udah ranahnya ke ranah hukum, saya serahkan masalah saya itu ke kuasa hukum. Kaitannya ini masalah Gono gini, dia yang mengaudit semuanya. Saya tutup mata, saya tidak mau tahu. Saya cukup diaudit aja. Oke? Selanjutnya itu ke ranah hukum. Intinya, saya yang dimintain barang segala macam, padahal saya yang punya tanda terima. Jadi ini semua berita kebalik entah dari mana yang memutarbalikan fakta ini. Jadi ada pihak-pihak tertentu gitu ya? Iya, ada pihak yang nggak tahu siapa yang ngolah, siapa yang kotor otaknya, hatinya, itu memutarbalikan ini. Saya nggak minta, nggak aduh. Oke, tapi dengan kasus perceraian dan akhirnya berlarut-larut beberapa kasus akhirnya muncul, menurut gue nih ya, ini menguntungkan loh. Maksud lo? Dia kan lagi nggak ada stripping, tapi stripping pemberitaan. Luar Iya, biasa. Abi! Maksud lo menguntungkan? Exposure buat Arik dari dulu udah ngetop Abi mulutnya julid banget. Julid banget lu, Ji. Orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa, membunuh orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa, 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 dosa. Membenci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa, menggunjing orang itu sarang dosa, 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 dosa. Aduh, 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 aduh. Gitu-gitu. Ada kerjaan kan manggil saya? Apa? Ada kerjaan kan manggil saya? Benar. Barokah ya? Bener, gue lagi mikir, gimana nih ngejulitin ini? Kasian deh. Gue lagi mikir gimana Masih nih? butuh saya ya? Masih, karena memang lagi jadi pusat pemberitaan. Iya. Makanya gue lagi mikir nih, gimana cara mereka masuk? Julidnya Sekali gimana stripping ya? saya ngangkat kaki 2 tahun bisa loh. Yang bener lo, Mas. Oh. Satu kali stripping, Iyalah. satu kali stripping, ongkang 2 tahun. Iya. Berarti gede banget tuh Mas Arik bayarannya. Mel, ini sorry, ntar gue pamit dulu ya. Ini udah di briefing belum sih? Nanti akan dijulitin. Iya iyalah. Udah di briefing ya? Tapi nggak di briefing boleh balas apa enggak loh? Boleh. Ini juga julid tuh. Gue pamit dulu ya, gue nggak ikut-ikutan. Gue masih sidang. Kelakuan baik. Mas Arik, lanjut ya. Kenapa sampai mahar seserahan ini berita-beritanya kita klarifikasi ini bener ya, apa Mas kan Arik nih? ya. Klarifikasi lagi. Sampai ini ada artikel bilang Atta Larik datangi rumah Sania Marwa untuk ambil harta yang dibawa Harta Ini kan kabur. gak enak banget nih kedengeran kopeng gimana Mas Ya, Arik? itu bentuk penyerangan terhadap, yaitu namanya pembunuhan karakter. Maksudnya? Jadi saya nggak tahu setelah diaudit sama pengacara saya, kuasa hukum saya, terjadi pemberitaan kayak begini saya nggak ngerti. Karena saya tutup mata dengan segala sesuatunya. Karena gini, bahasa kita sama bahasa orang kuasa hukum tuh Berbeda, betul. Kebutuhannya orang kuasa hukum tuh berbeda. Iya, Gitu. Apa iya. yang bisa diambil dari keuntungan untuk otomatis karena saya nggak gratisan ya dengan menggunakan kuasa hukum itu. Bukan Saya endorse ya? endorse, Bukan endorse ya? artis Bayar endorse ya, yang Mas, tertutup bayar ya, orang, Mas. gitu. Jadi Tuh, hey. katanya julid, Nggak katanya julid. julid, Betul, betul, endorse betul. kan. Betul, betul. Alhamdulillah gue juga kagak pernah endorse. Jadi kuasa hukum pada dasarnya adalah bikin Iya. si prinsipal yaitu saya itu dibikin tenang. Tenang, lahir batin, bisa bekerja, cari nafkah, ngurusin anak, tidak boleh jelimet ke urusan Pokoknya ini. lu fokus aja sama pekerjaan lu. aja, jadi Iya. nggak diatur sedemikian rupa. Siap. Jadi saya nggak tahu itu terkait atau apa karena berdasarkan gini. Kalau udah pakai bahasa hukum, biar netizen julid di sana itu Iya. agak pinter dikit, bahasa data tuh beda. Sama bahasa kita bisa cuma ucapkan saya janji loh sama kamu, janji itu beda. Itu berbeda ya? Beda sama data. Ya. Kalau data berdasarkan bukti-bukti Oke. konkret. Oke, yang tapi nyata. faktanya muncul di permukaan. Narasi-narasinya Apa, Bi? kan seperti ini. Narasinya seperti ini muncul di permukaan. Kita nih para netizen yang lain kan nggak tahu fakta-faktanya seperti apa. Yap. Yang paling pasti muncul di permukaan seperti ini narasinya.
Nah, seperti itu saya jawab tidak karena apa? Karena mas kawin saya itu cuma seperangkat alat sholat dan saya tidak minta cincin nikah. Udah itu doang. Ya gunanya begini kan sebenarnya untuk hak jawab. Tapi sebenarnya secara sisi hukum ada nggak upaya-upaya? Bahasa hukumnya sudah sangat jelas, tapi akhirnya berbeda dengan narasi pemberitaan. Mas, tapi ada berita bahwa Marwah menjual emas batangan itu bener nggak sih untuk ngembaliin honor dari Masa sih Mas Arik? Ya, maksud sih, gini, Mas? jadi itu sidang rekonvensi bahwa bukan membalas balik ya. Jadi majelis meriksa rumah saya, kemudian meriksa rumah mantan istri saya. Waktu meriksa mantan istri saya, ternyata ada pengakuan dari mulutnya dia sendiri seperti itu, berdasarkan dari kuasa hukum saya, pengakuan seperti itu. Itu kami kaget, karena waktu awal dari sidang mediasi pertama kali, dia tidak mengakui itu semua. Oke, sampai akhirnya ada keluar. Ternyata ada, jadi saya bingung. Kamarnya diperiksa nggak mau, padahal kita mau periksa bahwa barang-barang yang dituntut mungkin diperkirakan ada di rumah saya. Kita mau periksa sebenarnya itu ada di situ semua, kan ada bukti. Puluhan tas dikirim, puluhan sepatu dikirim. Kok berita itu malah balik saya nuntut? Saya nggak mau. Begitu, Bi. Nah, makanya ini kita kan sebagai orang awam yang nggak tahu permasalahan sebenarnya. Kalau gue sih secara pribadi berharap, udah kenapa sih, udah gitu kan, biar bagaimanapun ada darah daging. Ada anak-anak ya? Nah, justru itu yang saya nggak habis kepengen pikir. gitu. Maksudnya ketemu, duduk baik-baik itu kan? Iya benar. Keluargaan itu ada yang saya harapkan dari awal. Tapi status nggak hukum pernah. sekarang tuh bagaimana sih Mas Arik? Status hukum dari putusan udah ada kah? Yang masalah apa? Yang masalah tadi. Banyak yang masalah gue. Gue Atuh. Ini kayaknya udah mulai mumet deh. Kalau perceraian sudah inkrah, sudah putusan. Ini Nggak masalah ada lain. upaya nggak Oke, misalkan tahan dulu. kayak usaha PK atau peninjauan Tahan dulu kembali. guys, sebentar gitu kita loh. lihat dulu fakta visual tim pengacara Atalarik. Katanya menggeledah rumah ini dia ada fakta visualnya. Oh, sidang lapangan ini. Ya, dugaan awal itu kan banyak ya, barang-barang bergerak ya. Ada tas, kemudian juga ada perhiasan-perhiasan, sepatu, dan kacamata. Dan itu semua di sini tidak ada, hanya satu BPKB saja. Yang menurut katanya Sane Marwah itu BPKB saja, sedangkan yang lain itu tidak ada. Di dalam proses juga, kami juga menuntut, dari Atalarisya ini menuntut bahwa ada barang-barang bergerak juga, ya kan? Yang dibawa Sane Marwah pada saat dia meninggalkan tanpa izin dari rumah Atalarisya pada Februari 2017. Seperti apa barang-barangnya? Perhiasan, kemudian ada hati-hati, terus kemudian juga ada buku tabungan dan BPKB. Nah, yang ditemukan itu adalah satu saja di sini BPKB yang kami tuntut gitu. Begitu tujuannya untuk memeriksa apakah ada atau tidak barang-barangnya. Ya, Bi. Oke. Ya, Apa? ya itu tadi menurut pengacara ya. Jadi memang banyak narasi-narasi di media yang ya akhirnya menurut Memutarbalikan ya, Bi. beliau tidak sesuai dengan fakta gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau saran saya ya, maaf ya, karena mungkin pernah berperkara juga. Iya. Sebenarnya media itu akan random, dia akan buat apa aja, dia liar akan membuat apa aja. Yang penting itu urusan status permasalahan hukumnya. Karena kalau media kan hanya opini, tapi kalau status hukum ini adalah Nggak bisa sebuah ya putusan. Sesuatu gitu. yang pasti ya. Oke, Mas Arik, anak-anak gimana? Masih ikut Mas Arik sekarang? Iya, masih ada di rumah. 2 orang ya, Mas? Iya. Yang paling gede umur berapa, Mas? Masuk 8. 8 tahun loh. 8 tahun. Artinya kan udah mulai maksudnya mengerti ya, Mas Sama ya. mamanya sering ketemu. Ada schedule untuk ketemu atau? Oh enggak, itu nggak pernah, bukannya nggak pernah, ya dianya nggak pernah ke rumah. Nggak pernah punya niat bertemu dengan layak. Tapi sebenarnya kalau seandainya Atau dari Mas Ari ibunya bawa ke datang, sana pertemuin gitu? boleh. Bagaimana? Kalau misalkan Marwah datang untuk ketemu anak-anak, boleh. Dari awal sudah boleh, kan saya dilaporin KPAI. Kenapa saya di KPAI? Saya terbukti bahwa saya menurut pantauan KPAI memang saya itu nggak pernah melarang untuk ketemu dengan anak. Cuma saya tidak bisa diperintah-perintah karena dia nggak lebih dari orang yang keluar dari rumah tangganya. Kok perintah-perintah saya lagi? Gitu. Kalau memang kangen sama anak, please ke rumah. Jangan perintah-perintah saya. Yuk, siapa kamu bos? Bos Seperti saya apa sih enggak. perintah? Kalau dari sisi perempuan bagaimana sih? Misalnya udah pisah, ini dari sisi kalian perempuan ya. Ayo datang ke rumah mantan suami untuk melihat di sisi perempuan gimana? Bisa nggak? Siap mental nggak untuk datang seperti Aku itu? sih kalau menurut aku Atau akhirnya difasilitasin ketemu rutin di mana gitu. Sebagai perempuan kalian siap Kalau nggak mental? aku siap Untuk mental datang ke demi rumah anak. mantan suami. Wah hebat. Kamu siap mental? Siap dong demi Ya, anak. udah. Oke. Pinggirin egonya. Bener. Selempitin di selokan. Kalau ini Bu Samson bagaimana, Bu? Bu Samson gimana Bu Samson? Gue nggak usah komen dah. Siap nggak mental lo untuk datang ketemu mantan suami untuk Aduh, Bi, bertemu gue nggak anak-anak? bayangin aja udah sedih, Bi. Hah? Gue nggak bayangin aja Iya, udah iya. sedih lah. Nggak sedih, maksudnya anaknya kan sepantar sama Chloe, anak gue. Iya. Udah mulai ngerti, mulai ngeliat. Tapi ya apapun itu mudah-mudahan bener-bener anak
kepentingan anak tuh di atas segalanya. Karena kita sebagai orang tua juga ngerasain benar-benar masalahnya cepat selesai. Karena takutnya jadi presiden buruk ke depannya. Mas Arik tadi mohon maaf, tadi Mas Arik bilang gini, kalau lo mau ketemu, berarti kan Mas Arik tidak menghalang-halangi mamanya untuk ketemu. Kalau mau ketemu anytime bisa ke rumah, tapi jangan perintah-perintah gue. Maksudnya gimana? Misalnya suruh udah bawa ke sini, bawa ke sana gini. Anak saya itu bukan selebritis, bisa dengan gampang dipamerin. Saya nggak mau jadi tontonan orang juga depan umum. Karena apa? Di sini yang paling penting adalah menjaga emosi satu sama lain. Bisa dibawa ke mall, ke tempat wahana permainan atau segala, ke restoran. Gimana ngontrol emosinya? Di sana, kalau di keluarga dia, pas saya udah nggak diterima. Kalian tahu saya tuh waktu kesana tuh dijemur-jemur di matahari, nggak kebayang kan? Maksudnya dijemur-jemur di matahari? Iya, di depan pagar untuk diterima masuk kan nggak pernah tahu kan? Ya kan, untuk bisa masuk ke rumahnya dia tuh dijemur-jemur dulu. Karena sebelum ini berita menguak tuh saya pernah digituin gitu loh ya. Sementara kita nggak tahu untuk maksudnya apa, nggak tahu kan? Nah, jadi saya menghindarkan itulah keributan di jalan. Ini Mas, ini ada artikel Sania Marwa dapat hak asuh anak. Hatta Risa ngajukan PK dan banding. Loh, sebenarnya hak asuh anak ini jatuh sama mamanya? Ya, setelah saya banding pengadilan tinggi, itu long story ya. Ya. Di Pengadilan Agama Negeri Cibinong yang memimpin hak asuh anak saat itu memisahkan abang dan adiknya. Abang ke bapak, adik ke ibu. Saya tidak mau itu dan dia tidak mau itu. Saya banding untuk anak yang satu itu. Please, tegas aja. Dua anak ke siapa? Dua anak ke satan. Ini kasihan ya abang adik sampai dipisah kayak gitu. Saya yang banding, dia tidak mau banding. Ke pengadilan tinggi. Tapi di pengadilan tinggi, anak itu dua malah saya yang kalah. Padahal saya yang banding. Saya juga bingung. Pengacara saya juga bingung. Ya, terus saya kasasi. Saya masih kalah, kasasi ditolak gitu kan. Nah, makanya saya mengajukan namanya PK. Ya, upaya hukum terakhir ya. Ya, berarti sekarang PK sedang berlangsung. Belum ada putusan. Ya, tapi menurut pengadilan dua darah daging itu sebenarnya hak asuhnya ke mamanya. Iya, seperti itu. Tapi sementara fisiknya sama saya. Oh, ini nggak menyalahi hukum. Kan saya masih punya hak lagi untuk PK, tapi berarti kan masih status quo. Masih status quo. Mungkin status quo atau apa ya, dia tetap bisa berupaya untuk mungkin untuk bertemu atau apa ya, silakan bertemu aja dengan yang layak atau bagaimana. Kalau seandainya PK juga memutuskan untuk hak asuh itu kepada ibunya. Ini loh, anak itu bukan barang, bukan rumah, bukan tanah yang bisa hukum. Iya, itu tapi dasarnya anak bukan rumah, bukan tanah, bukan barang yang bisa dieksekusi. Whatever it is, anak jiwa manusia, makhluk hidup yang punya pilihan, yang punya rasa. Dia bukan binatang. Siapa yang tahu mereka kecuali saya? Yang paling banyak saya dong, anak sama saya terus. Atau juga dengan ibunya. Karena memang iya. Ya kan, ini ibunya mau nganggap dia binatang atau barang, saya nggak tahu, atau makhluk hidup. Hargai juga perasaannya, jadi nggak bisa yang kata-kata bahasa itu ada, saya mendengar eksekusi, kok jahat sekali ya. Ini bukan, anak nggak bisa dieksekusi, jadi bisa juga itu karena narasi juga wartawan lagi. Bahasa hukum memang putusannya seperti itu, nggak ada kata lain. Eksekusi itu bukan hanya sebenarnya kan benda bergerak kan, kalau anak benda bergerak. Oh, ini bahasa hukum nih. Bahasa hukum. Jadi eksekusi setelah putusannya inkrah, maka perintahnya adalah eksekusi. Namanya nanti keluar surat penetapan gitu. Pinter dia. Pinter ya, sering dia kan. Kedepannya nanti yang dimau Mas Atta apa? Nggak ada, depannya ada begini, semua saya serahkan pure ke anak. Anak jangan pernah ditarik paksa. Anak tidak pernah ngeliat keributan. Hargai perasaan mereka juga. Hargai perasaan mereka, dan dia harus ambil baik-baik. Saya akan serah di halaman rumah saya. Ambil. Tapi Mas Arik sendiri diskusi nggak sih sama anak-anak gitu kalau soalnya sampai ke begini? Anak saya sudah kasih tahu bahwa anytime umi kalian bisa ambil kalian. Jadi terserah kepada kalian. Papa tidak melarang. Udah itu aja. Ya, alhamdulillah. Iyalah, kalau memang ada statement seperti itu, alhamdulillah banget ya. Aduh, tapi kita doakan mudah-mudahan apapun itu anak-anak tidak terganggu secara psikis, supaya mereka bisa bertumbuh layaknya seperti anak-anak yang lain gitu ya Mas Arik ya. Jangan kemana-mana, masih panjang lagi obrolan kita. Break dulu sebentar, hanya di Kopi Viral. Viralin aja yuk.